melaksanakan sholat subuh. Itu cerita pengakuan sahabat yang bernama Sayyidina Zaid bin Sabit kepada sahabat yang bernama Sayyidina Anas bin Malik. Lalu apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Berapa sih jarak antara makan sahur dan azan subuh? Apa dijawab sama sahabat Zaid bin Sabit? Kata beliau, miqdaru atau qadru khamsina ayah. Ya kira-kira seperti kita membaca 50 ayat. Itu jarak antara selesai makan sahur dan masuknya waktu subuh. Nah, saya sudah cek Bapak Ibu, 50 ayat itu berapa menit sih? Saya coba setel Al-Quran bacaan Syekh Sa'ad Al-Ghamidi membaca surat Yasin. Ketika sampai kepada ayat yang ke-50, ya, yang bunyinya fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un, 50 ayat itu memakan waktu 8 menit. Itu pengakuan sahabat bernama Sayyidina Zaid bin Sabit. Jadi berkumpul makan sahur berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lama kemudian Rasulullah mengajak sholat subuh. Berapa jaraknya antara sahur dengan sholat subuh? 8 menit kira-kira seperti itu, atau 50 ayat. Itu yang tadi hitungan saya 50 ayat pendek. Nah, itu yang pertama, disunnahkan mengakhirkan waktu makan sahur. Yang kedua apa? Ta'jilul fitri bit tamri awil ma'i qabla shalah. Imam Al-Ghazali mengatakan sunnah yang kedua yang perlu kita sama-sama perhatikan ketika menjalankan ibadah puasa, yaitu takjil. Artinya apa? Menyegerakan waktu berbuka puasa ketika kita sudah yakin 100% sudah masuk waktu azan maghrib. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Orang-orang akan senantiasa baik-baik saja selama mereka menjaga atau menyegerakan waktu berbuka puasa pada waktunya. Nah, itu sunnah yang perlu diperhatikan, karena banyak orang misalnya baca Al-Quran atau berzikir atau berselawat pas menjelang maghrib, pas azan dipanggil, ayo sudah datang waktu buka, takjil. Tunggu dulu, belum selesai, tinggal 2 ayat 3 ayat. Tunggu tinggal berapa puluh kali menyelesaikan wirid misalnya. Nah, itu makruh hukumnya, karena disunnahkan, artinya mau kita pahala ganda kalau kita menyegerakan waktu berbuka puasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, tarkus siwaki ba'da zawal. Imam Al-Ghazali mengatakan di antara sunnah yang perlu kita perhatikan ketika puasa itu meninggalkan kebiasaan menyikat gigi atau bersiwak terutama setelah zuhur. Nah, rinciannya bagaimana? Kita setelah makan sahur pasti arak doang, sisa-sisa makanan yang nyangkut di mulut kita, di gigi, di lidah. Oleh karena itu, sunnah hukumnya sebelum datang waktu azan subuh kita sikat gigi pakai odol supaya mulut segar dan kotoran-kotoran, sisa-sisa makanan yang nyangkut hilang, bisa pergi. Sikat yang bagus biasanya itu di balik sikat itu ada gerigi-gerigi yang fungsinya untuk membersihkan lidah kita. Karena ini yang jarang kita perhatikan, bau mulut itu bukan hanya bersumber dari gigi, tapi dari sisa makanan yang menempel di lidah. Lunggu kalau bercermin, kemudian keluarkan lidahnya, nanti ada putih-putih di lidah kita. Itu kalau digosok, dikerok, itu bisa hilang dia.
Nah itu sunnahnya dihilangkan. Ya, sebelum subuh pakai odol sila, tidak masalah. Nah, sejak selesai sholat subuh, sunnah kapan kita merasa mulut kita bau, ada aroma yang tidak sedap, disunnahkan kita bersiwak atau gosok gigi, tapi makruh pakai odol. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena odol itu ada rasanya. Kapan kita merasa nggak nyaman, ada bau tidak sedap, gosok gigi sudah tidak masalah. Kumur-kumur jangan berlebihan. Sampai zuhur. Maksud saya bukan non-stop gosok gigi, tapi kapan diperlukan gosok gigi. Nah, setelah zuhur, dalam mazhab Syafi'i makruh hukumnya kita sikat gigi, apalagi pakai odol, dan makruh juga kita berkumur-kumur, bahaya, bisa membatalkan puasa. Itu dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu sekalian. Kenapa dimakruhkan gosok gigi setelah zuhur? Karena kalau dalam mazhab Maliki, Imam Malik itu punya pendapat kalau mulut kita bau dari pagi sampai zuhur, berarti itu pasti sumbernya dari mulut, sumbernya dari gigi atau lidah. Tapi setelah zuhur, kalau masih ada bau yang tidak sedap, itu tidak dari gigi, tidak dari mulut, tapi sumbernya dari lambung, sumbernya dari perut yang kosong, sumbernya disebabkan karena lidah yang kering, mulut yang kering. Makanya dalam mazhab lain mengatakan, ulama mengatakan, coba lihat anjing. Anjing itu adalah binatang yang mulutnya tidak bau sama sekali. Kenapa? Karena elornya mengalir terus, ludahnya ada terus, basah terus mulutnya. Makanya dalam mazhab Maliki tidak apa-apa sikat gigi setelah zuhur. Kita yang bermazhab Syafi'i makruh, artinya disunahkan tidak gosok gigi. Kenapa? Biarkan dia bau. Kalau dalam mazhab Maliki, silahkan gosok gigi, toh gosok gigi setelah zuhur tidak menghilangkan bau mulut karena sumbernya dari perut. Itu dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i, kalau ada bau yang tidak sedap setelah zuhur, biarkan. Kenapa? Karena di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi." Dalam riwayat lain, "Wallazi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwaku ada di dalam genggaman tangannya. Demi Allah yang mengatur diriku, mengatur jiwaku, mengontrol jiwaku. La khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Demi Allah, sesungguhnya bau yang tidak sedap yang keluar dari mulut orang yang berpuasa itu lebih mulia, lebih tinggi, lebih wangi di sisi Allah. Bukan wangi menurut penciuman Allah, jangan salah paham. Wangi di sisi Allah bukan wangi menurut penciuman Allah. Lebih wangi, lebih besar pahalanya, lebih tinggi. Bau mulut yang tidak sedap yang keluar dari orang yang sedang berpuasa itu di sisi Allah lebih mulia daripada aroma wangi minyak misik. Minyak misik ini adalah wangi-wangian kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi ulama tasawuf menjelaskan, ya, selain jangan pelungguh salah memahami. Oh, berarti semakin dia beis, semakin dia busuk mulut kita, semakin besar dong pahalanya. Enggak seperti itu. Tapi maksudnya ketika Rasulullah mengatakan la khaluqu famis shaimi, bau mulut yang keluar dari orang yang sedang berpuasa. Puasa di sini bukan hanya menahan perut, tidak masuk makanan dan minuman yang halal, tetapi puasa di sini maksudnya orang yang menahan dirinya, yang sabar di dalam mengerjakan ketaatan dan sabar di dalam menjauhkan diri dari kemaksiatan. Artinya la khalufu famis shaim, bau mulut yang keluar dari orang yang mempuasakan seluruh anggota tubuhnya, menjaga diri dari perbuatan maksiat. Berpuasa artinya sibuk menjalankan ibadah. Itu kalau walaupun mulutnya bau, tapi di sisi Allah luar biasa, keren, hebat, tinggi derajatnya daripada mulut segar
aroma yang dikeluarkan oleh mulut kita wangi, tetapi isinya hanya nyumpak-nyumpak doang, hanya membicarakan hal-hal yang tidak penting, yang dapat melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, melalaikan kita dari zikir. Artinya apa? Lebih baik dia bau tapi kita beribadah, tidak menyakiti perasaan orang lain, daripada dia harum tapi banyak orang yang tersakiti, terganggu, terzolimi oleh kita. Paham ini Bapak Ibu sekalian? Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Imam Al-Ghazali mengatakan al-jud. Al-jud itu artinya sifat dermawan, itu disunnahkan untuk kita tingkatkan ketika berpuasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terkenal, sebagaimana disebutkan dalam sirah-sirah, hadis-hadis sejarah, bahwa beliau itu orang yang sangat jawad, artinya orang yang sangat dermawan. Artinya orang yang sangat pemurah, suka bersedekah. Itu di luar bulan suci Ramadan. Nah, ketika Rasulullah berada di dalam bulan suci Ramadan, itu kebiasaan, sifat dermawan beliau itu lebih ditingkatkan di bulan suci Ramadan. Bahkan lebih dermawan daripada ar-rihil mursalah. Disebutkan dalam hadis. Apa itu rihil mursalah? Rihil mursalah itu adalah angin sepoi-sepoi. Kadang kita merasa kepanasan, merasa gerah, tiba-tiba lewat angin kayak angin surga. Kita bilang angin surga, enak ini. Nah, angin sepoi-sepoi ini tidak pilih kasih. Kalau dia sudah lewat, yang besar, yang kecil, yang baik, yang jahat, semua tidak pilih kasih. Itu rihil mursalah. Nah, Rasulullah itu lebih dermawan, lebih mulia daripada rihil mursalah. Artinya kalau di bulan suci Ramadan beliau gemar bersedekah, sampai-sampai beliau tidak pilih kasih. Artinya orang yang butuh dikasih, yang tidak butuh dikasih, orang yang tidak minta-minta dikasih, apalagi yang minta-minta pasti dikasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kata Imam Al-Ghazali perlu kita ikut. Ahlan wa sahlan. Kenapa? Banyak hadisnya. Antara lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah engkau, jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan sepotong korma yang dibelah menjadi dua. Artinya korma kita pecah jadi dua, setengahnya untuk kita makan, setengahnya kita sedekahkan. Itu bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Artinya apa? Jalan menuju ke surga itu Allah buka selebar-lebarnya di bulan suci Ramadan. Sebagaimana hadis yang pelunggu semua sudah hafal, kalau masuk bulan suci Ramadan, pintu neraka tertutup rapat, pintu-pintu surga dibuka lebar, setan-setan dibelenggu, dan seterusnya. Dan di dalam riwayat Imam Baihaqi juga pernah Rasulullah ditanya, ayyus sadaqati afdal, sedekah manakah yang paling mulia? Rasulullah menjawab, afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah sumbangan yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan. Itu yang keempat yang perlu sama-sama kita tingkatkan, sifat dermawan. Jadi yang pertama, mengakhirkan waktu sahur, kemudian menyegerakan waktu berbuka puasa. Kemudian yang ketiga, meninggalkan kebiasaan gosok gigi. Makruh hukumnya kita gosok gigi setelah zuhur, sebelumnya boleh, tapi hindari odol. Kalau berodol gimana? Tidak dapat dosa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala gitu. Kemudian yang kelima sebelum yang terakhir, mudarasatul Quran. Di antara sunnah yang perlu diperhatikan ketika kita berpuasa adalah mudarasah. Artinya dari situ muncul istilah tadarusan. Tadarusan, kalau Rasulullah setiap bulan suci Ramadan itu di setiap malam, sebagaimana diriwayatkan dalam sahih-sahih, setiap malam Rasulullah tadarusannya bersama malaikat Jibril. Artinya apa? Tidak level beliau tadarusan sama kita. Nah, apa fungsi tadarusan? Bukan hanya saling simak, oh ini
kekurangannya di bacaannya, perbaiki. Bukan hanya itu sebenarnya tadarusan itu, kita mengetahui terjemahannya apa, sama-sama memahami ayatnya, mencari hikmah yang terkandung di dalamnya, bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kelima, tadarusan. Yang terakhir, yang keenam, kata Imam Al-Ghazali, sunnah yang perlu kita perhatikan dan kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah i'tikaf. Terutama di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir, karena semua kebaikan-kebaikan yang kita sebutkan tadi, membaca Al-Quran, kemudian silaturahim dan sebagainya, itu lebih efisien, lebih efektif, lebih kondusif kalau kita lakukan ketika beriktikaf di masjid, dan ibu-ibu di musholanya, di rumahnya masing-masing. Semoga yang 6 inilah singkatan dari 6 sunnah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Semoga ada manfaatnya untuk saya pribadi dan kita semua. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.